Adam dengan wajah bingungnya masuk ke dalam, dengan otaknya yang sedang oleng, pikirannya mengingkari gerakan tubuhnya mengiyakan, pria itu membeli satu baju haram tersebut. Bahkan ketika dia keluar dari sana, wajahnya masih terlihat bingung dengan apa yang sedang dia lakukan. Sid, aku benar-benar membeli ini. Untuk apa? Adam berkata sendiri. Di depannya ada sebuah tempat sampah. Dia berjalan cepat ke sana kemudian membuang benda itu ke tempat sampah. Namun setelah beberapa saat dia membuang itu, ada rasa penyesalan dalam dirinya. Adam kembali menghentikan langkahnya. Dia melihat lagi ke tempat sampah. Sayang juga kalau dibuang. Mau dipakai mau gak? Terserah kalau sudah dikasih. Ucapnya kemudian. Dia melihat ke segala arah, kembali berjalan mundur. Tidak, itu sudah benar. Buang saja. Adam kembali berjalan maju, dia dalam kebimbangan antara hati dan pikirannya, antara rasa ego dan keinginannya. Pria itu sejenak menutup matanya sebentar. Tetap saja hatinya ingin dia kembali mengambil benda itu. Aku masih normal kan? Kenapa aku jadi seperti orang gila? Pria itu melihat kembali ke segala arah. Yang tadi ia buang ke tempat sampah hendak dia ambil kembali. Adam berdiri sekitar 5 menit di depan tempat sampah, melihat ke kanan dan ke kiri lagi. Saat tidak ada yang lewat, dia semakin mendekat. Tangannya mulai membuka tempat sampah itu. Brak! Adam kembali menutup tempat sampah, saat seseorang lewat di depannya. Dia pura-pura santai bersandar ke dinding sambil tiba-tiba bersiul dan bernyanyi. Kuch hota hai, ucapnya dengan pandangan yang datar. Beberapa orang yang mendengar nyanyian itu sedikit menertawakannya. Kenapa lagu yang keluar dari mulutku malah lagu Rahul dan Anjali sih? Ketahuan kan kalau aku sudah tua, gumamnya dalam hati. Dia menggaruk leher belakangnya, padahal tidak terasa gatal. Tangannya kembali mencoba membuka tempat sampah, saat tidak ada yang lewat. Ah, Mas Adam kamu di sini. Adam menelan salivanya, kembali menarik tangannya dari tempat sampah. Kuch hota hai, dia tiba-tiba bernyanyi lagi sambil bersandar ke dinding. Maryam seketika langsung menertawakan sikap aneh suaminya itu. Wajah Kul tanpa senyum, terlihat dingin seperti kulkas 2 pintu, namun yang keluar dari mulutnya adalah sebuah lagu India. Mas Adam, seru Maryam lagi. Pria itu baru tersadar. Maryam, kamu yang panggil aku. Sejak kapan kamu di sini? Tanyanya dengan menyimpan 2 tangan yang saling bersilang di dada. Kamu ngapain samping tempat sampah Mas? Aku udah nunggu kamu hampir setengah jam loh. Katanya tadi hanya pergi 10 menit saja. Aku takut kamu ninggalin aku lagi, jadi aku cari kamu. Kamu malah berdiri di sini, ucap Maryam berkeluh kesah. Adam menatap bingung Maryam, sedikit merasa canggung sendiri dengan keadaan mereka. Aku tadi merokok, jawab Adam asal, dan apa yang dia katakan malah semakin tidak masuk akal. Merokok? Sejak kapan di dalam mall boleh merokok Mas? Tanya Maryam. Adam kembali celingukan, melihat sekitar. Kamu benar. Aku lupa aturan itu, sahutnya dengan wajah yang datar. Maryam percaya begitu saja. Lain kali jangan begitu Mas. Merugikan orang lain, zolim namanya. Sudah tahu tidak boleh masih kamu lakukan. Jangan nambah-nambah dosa terus, oceh Maryam. Adam hanya diam tidak menjawab. Dia semakin mati kutu, tidak bisa mengambil lingerie yang sudah dibuang tadi. Beli lagi tidak mungkin, masa aku beli sama Maryam. Mengambil yang ada di tempat sampah juga susah sekali. Apalagi sudah ada Maryam di sini. Ya sudahlah. Gumam Adam di dalam hatinya. Sudah kamu pilih yang kamu suka? Tanya Adam mengalihkan pembicaraan. Dia mulai melangkah dengan cepat meninggalkan Maryam. Gadis itu mengikuti langkah suaminya keteteran karena langkah Adam yang sangat cepat. Mas, seru Maryam. Jawab Adam. Boleh aku tanya?
Ucap Maryam di belakang Adam. Katakan. Balas Adam. Sejak kapan kamu suka India, Rahul dan Anjali? Kuch hota hai. Adam tiba-tiba diam, tidak meneruskan langkahnya. Maryam yang bertanya sambil sedikit menundukkan kepala menabrak punggung Adam yang ada di depannya. Maryam hanya bisa menahan tawa. Maryam. Panggil Adam. Apa mas? Jawab Maryam. Aku tidak mau kamu bertanya hal itu lagi, lupakan yang kamu dengar tadi. Anggap itu bukan aku yang nyanyi, ucap Adam. Ia membalikkan tubuhnya menatap Maryam. Sebetulnya dia merasa malu sendiri karena ketahuan Maryam tadi, dia sedikit kehilangan harga diri dan wibawanya di depan sang istri. Maryam menganggukkan kepala. Adam sudah kembali berjalan cepat. Baiklah mas. Pura-pura tidak dengar iya. Pura-pura tidak tahu iya. Wanita itu berjalan dengan senyuman yang tidak pernah hilang dari kedua pipinya. Tidak disangka saja, jika suaminya yang garang dan dingin itu memiliki sisi lawak dengan menyanyikan lagu India. Haha, maaf mas, tapi aku benar-benar tidak bisa menahan tawa. Kamu lucu sekali tadi saat nyanyi, gumam Maryam di dalam hatinya. Mereka kembali ke sebuah toko sepatu, toko yang sama ketika Maryam dulu ditinggalkan oleh Adam malam-malam. Saya kira Mbak tidak jadi beli sepatu lagi. Ucap sang kasir saat Adam dan Maryam akan bayar. Saya bayar 10 pasang sepatu sekalian. Ambil lagi model lain, ucap Adam, merasa tidak senang dengan apa yang diucapkan kasir kepada Maryam. Mas, satu saja belum habis, udah bayarin itu saja. Jangan banyak-banyak, buat apa? Protes Maryam. Buat dipekalah. Masa buat kamu makan, jawab Adam cuek. Maryam tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Adam benar-benar sudah membayar 10 pasang sepatu itu. Pulang dari mall, belanjaan mereka cukup banyak. Idris keluar dari dalam rumah. Dia langsung menghampiri Maryam yang terlihat kerepotan membawa banyak barang. Sedangkan Adam dengan santai hanya membawa paper bag yang isinya kalung berlian saja. Sini aku bantu, tidak baik seorang perempuan membawa banyak barang seperti itu, pinta Idris kepada Maryam. Tidak apa-apa, ini tidak terlalu berat untukku. Aku sudah biasa membawa seberat ini. Kalau mau bantu, di mobil masih banyak, Maryam menunjuk bagasi mobil. Idris langsung tertawa. Apa ini, panci, dandang, sepatu banyak sekali. Mereka belanja atau mindahin toko sepatu ke rumah, Idris tersenyum sendiri melihat barang belanjaan kakaknya itu. Maryam kembali ke mobil setelah menyimpan belanjaan sayurannya ke dapur. Birati langsung membereskannya ke dalam kulkas. Di luar masih ada beberapa yang belum diambil, dan di sana masih ada Idris yang sedang membantunya. Sedangkan Adam sudah masuk ke dalam rumah. Sini aku saja yang bawa. Pinta Maryam saat Idris membawa hampir lebih dari 5 kardus sepatu. Tidak apa-apa. Ngomong-ngomong, kenapa kamu beli banyak panci? Tanya Idris sambil tersenyum. Model pancinya bagus, aku tidak kuat melihatnya, jawab Maryam dengan santainya. Idris hanya tersenyum mendengarnya, sementara Adam yang sudah lebih dulu masuk ke dalam rumah tidak sengaja melihat keakraban keduanya yang sedang saling melempar senyuman. Apa-apaan mereka? Kesalnya sambil berjalan kembali ke arah pintu. Sini aku yang bawa, sana kamu masuk kamar susui Aira. Adam langsung mengambil benda yang dipegang oleh Maryam, dia yang membawanya ke dalam rumah. Wanita itu hanya mengernyitkan dahi, dengan sikap aneh Adam. Maryam meninggalkan Adam dan Idris di belakang, ia masuk ke dalam menghampiri Asyah yang sedang bersama dengan cucunya. Aira nangis Maafkan Maryam, lama ya. Serunya pelan. Ia menghampiri putrinya yang sedang disusui menggunakan dot. Tidak nak, Aira tipe anak yang anteng kok. Tadi nangis sebentar, diajak Idris main keluar udah berhenti nangisnya. Bagaimana tadi? Kalian pergi berdua? Asyah bertanya penasaran. Tidak bagaimana mana ma.
Hanya Mas Adam hari ini lucu, masa dia tadi merokok di mall? Maryam lihat Mas Adam lagi dekat tempat sampah, jawab Maryam. Asia langsung menatap menantunya dengan tatapan heran. Merokok? Sejak kapan dia merokok? Dia memang nakal, sering ke tempat hiburan minum-minuman, tapi kalau rokok, Mama belum pernah lihat kayaknya, kata Asia. Maryam juga ikut bingung, lebih bingung lagi setelah mendengar jawaban dari Asia. Dia menyangka apa yang dikatakan Adam benar, meski dia sendiri belum pernah melihat dia merokok di rumah. Mungkin baru hari ini Mas Adam merokok Ma, ucap Maryam dengan perkiraannya sendiri. Sekitar jam 8 malam, Idris dan Asia baru pulang ke rumahnya. Wajah Adam sudah terlihat gusar karena adik dan ibunya tidak kunjung pulang. Mama pulang dulu ya, nak. Besok, ucap Asia. Besok gak usah kesini dulu Ma. Gak ada orang di rumah, celetuk Adam memotong ucapan mamanya. Oh, gak ada orang. Memangnya mau kemana kalian? Tanya Asia heran. Adam terdiam sejenak, bingung harus menjawab apa. Tadi dia hanya asal bicara saja sebenarnya. Kemana? Adam kembali diam. Kita mau jalan-jalan Ma, sambungnya lagi asal. Jalan-jalan. Kemana? Sang mama semakin kepo. Kalau kalian pergi, Mama juga mau ikut, biar kalian bisa bulan madu, akhirnya Mama yang ajakin main, lanjut Asia. Adam menelan salivanya, malah semakin pusing harus menjawab apa. Ke kebun binatang. Mama gak usah ikut, Mama kan takut monyet. Di sana banyak monyet, ucap Adam sambil menahan tawa. Asia tidak bicara lagi, dia langsung memeluk Maryam dan akhirnya berpamitan pulang. Saat Asia dan Idris pulang, Maryam langsung masuk ke dalam kamar. Di dalam kepalanya tersimpan tentang apa yang dikatakan Adam yang akan mengajak mereka jalan-jalan ke kebun binatang. Apa benar besok mau jalan-jalan? Ucapnya pelan. Dirinya diiringi dengan senyuman di wajahnya. Dia ingin bertanya itu pada suaminya, namun Adam masih di luar. Seperti biasa, Adam tidak langsung masuk ke dalam kamar, dia memilih menghabiskan waktunya di depan rumahnya. Baru ketika menjelang tengah malam, pria itu masuk ke dalam kamar. Ceklek. Adam membuka pintu kamarnya, melihat ke arah tempat tidur. Maryam tidak ada di sana, namun pandangan Adam terhenti pada seseorang yang duduk di depan sebuah cermin sambil menyisir rambutnya. Pria itu sudah melihat Maryam tanpa cadar, namun belum pernah sekalipun melihat Maryam membuka penutup kepalanya. Percaya diri sekali aku, tadi siang asal beli lingerie buat dia. Padahal melihat rambut kepalanya saja aku belum pernah, bisa-bisa dia pingsan jika aku asal berikan itu padanya, gumam Adam dalam hatinya. Maryam. Panggil Adam pada wanita yang sedang menyisir rambut di depan kaca itu. Hati Maryam berdegup kencang. Mulai tidak karuan, tidak biasanya dia berpenampilan seperti ini di depan Adam. Satu panggilan dari Adam membuat gadis itu semakin tidak mau untuk membalikkan tubuhnya melihat ke arah Adam. Sekali lagi, dia melihat ke arah cermin, melihat bagaimana wajahnya tanpa sebuah jilbab di kepalanya. Adam maju ke arah sang istri. Seketika dada Maryam langsung bergetar hebat. Kenapa kamu tidak memakai jilbab kamu? Tanya Adam tiba-tiba. Maryam dengan gugup langsung mengambil penutup kepalanya. Oh, ya kamu benar. Kamu membuat aku kaget tadi masuk ke dalam tanpa mengetuk pintu. Aku tadi lagi menyisir rambut Mas. Jadi belum sempat aku pakai jilbabku ini, jawab Maryam. Dia langsung memasukkan sebuah kerudung ke kepalanya, kemudian dia ingin memakainya kembali. Namun tiba-tiba Adam memegang tangannya. Tapi tidak usah kamu pakai lagi. Bukankah rambut sudah halal untuk seorang suami? Lihat, Adam menghentikan gerakan Maryam. Bahkan bukan hanya rambut tapi semua bagian dalam tubuh kamu itu sudah halal bagiku, sambung Adam kepada sang istri. Bagaimana sih Mas, barusan kamu nyuruh aku untuk menutup kepalaku dengan kerudung lagi,
sekarang malah gak jadi, suruh dibuka lagi, protes Maryam, wajahnya masih tertutup kerudung, ragu-ragu antara memakai atau membukanya. Adam terdiam, mengingat apa yang dia katakan tadi. Ya sudah, buka saja, ucapnya pelan. Buka saja, kamu tidak merasa panas di dalam rumah? Memakai kerudung dan pakai gamis begini, aku saja gerah. Keringat bercucuran, sambung Adam kemudian. Maryam menggelengkan kepala, menarik kerudungnya. Terlihatlah wajah cantik Maryam tanpa kerudung di depannya. Untuk beberapa detik, Adam tidak mengedipkan matanya, melihat bagaimana cantik istrinya. Tiba-tiba saja otaknya tersambung dengan Maryam yang memakai sebuah lingerie berwarna merah menyala yang tadi siang dia buang ke tempat sampah. Pasti dia akan lebih sangat cantik, jika apa yang aku beli tadi siang ini dia pakai hari ini. Apakah dia ingin aku melakukan kewajibanku malam ini? Dia tampil beda sekali malam ini. Sangat cantik, ucap Adam di dalam hatinya. Dia mengharapkan sesuatu akan terjadi malam ini. Dalam hati, dia merasa begitu senang. Mas Adam kenapa bengong? Tanya Maryam sambil menggerakkan 5 jarinya di depan wajah Adam. Namun lagi-lagi suaminya masih diam tanpa kata sambil menatap wajahnya. Kenapa dia bisa tampak cantik sekali tanpa sebuah hijab begitu? Selama ini aku suka menghina dia lagi. Malu sendiri kan aku jadinya kalau bucin duluan sama dia, gumam Adam dengan hati yang gugup. Wajah Maryam tanpa kerudung malah membuat dia semakin terpesona melihat kecantikan sang istri. Adam menutup kedua matanya sebentar. Kemudian dia membukanya lagi. Tepat saat dia sedang membuka mata, ada Maryam sedang tersenyum dengan begitu manis di depannya. Rambut panjang lurus menjuntai ke bawah, membuat istrinya semakin terlihat sangat cantik dan muda. Mas Adam, ngantuk? Seru Maryam saat Adam membuka matanya. Kenapa kamu cengengesan di depan wajahku begitu, ucap Adam. Lagi-lagi Maryam hanya menjawabnya dengan senyum lebar dari kedua pipinya. Pria itu mengeluarkan sesuatu dari balik kantong celananya, sesuatu yang dia beli, dan ingin ia berikan kepada Maryam malam ini. Bagaimana cara bicaranya, bagaimana aku memberikan ini, gumamnya di dalam hati. Adam mendonggak menatap wajah sang istri, tiba-tiba tangannya memberikan kalung berlian itu yang masih tersimpan dalam kotaknya. Pakai sendiri, ucap Adam memberikan benda itu pada sang istri. Apa ini mas? Tanya Maryam bingung melihat sesuatu sudah ada di atas tangannya. Kebiasaan perempuan, kenapa harus nanya apa ini? Padahal kan tinggal dibuka sendiri, sudah kelihatan bukan itu isinya apa. Heran aku, balas Adam. Maryam menelan salivanya, suaminya benar-benar aneh, kadang bengong sendiri, kadang senyum sendiri, kadang begitu juteknya. Maryam membuka kotak kecil dari Adam dan isinya adalah sebuah kalung berlian yang sangat indah. Wanita itu langsung mengerutkan kening, bingung kenapa Adam memberikan itu kepadanya. Tunggu mas. Kenapa kamu memberikan kalung ini untukku? Apa kamu sudah mencintaiku? Tanya Maryam dengan percaya diri. Tentu saja dia merasa senang mendapatkan hadiah seperti itu dari sang suami. Adam yang duduk di sebuah kursi kecil mendongak ke arah Maryam. Cinta. Tidak begitu penting untukku cinta atau tidak. Aku hanya ingin memberikan itu, karena kemarin ketika menikah, kamu mendapatkan mahar yang seharusnya aku berikan kepada Alda. Pernikahan dan akad memang tidak bisa diulang lagi, tapi simpan benda itu untuk kamu, jawab Adam. Mahal tidak mas? Apa ini bisa dibelikan banyak panci, jika aku jual lagi? Tanya Maryam. Adam menatap wajah Maryam serius. Tidak, apa yang aku ucapkan tidak serius mas. Hanya sekedar bertanya saja, sambung Maryam kembali. Dia tahu suaminya sudah bersiap untuk marah saat dia mengatakan hal itu. Kalau kamu jual, kamu bisa buka toko panci. Kenapa otak kamu belakangan ini jadi nyambung sama panci terus sih?
sahut Adam pada akhirnya dengan wajah datar. Maryam tertawa sendiri mendengar jawaban suaminya. Maryam mengangkat ke atas kalungnya itu, ada tulisan Maryam di depannya. Sweet sekali sih mas, ada tulisan nama akunya di sini. Apa kamu pesan khusus untuk aku mas ini? Aku jadi terharu, ternyata kamu diam-diam begitu perhatian juga kepadaku, goda Maryam dengan penuh antusias. Adam sedikit tersenyum, namun menarik senyumnya lagi saat Maryam kembali melihat wajahnya. GR sekali pesan khusus, kebetulan di toko mas tidak laku itu, jadi aku ambil saja, kebetulan namanya sama juga dengan kamu, jawab Adam. Maryam menganggukkan kepala, suaminya masih saja tidak menggakuinya. Heran aku mas, sama kamu. Jutek tapi perhatian, marah-marah mulu tapi ujungnya kasih hadiah begini. Kan aku jadi semakin tidak bisa menahan hatiku untuk menyukai kamu mas, gumam Maryam di dalam hatinya. Dia masih senyum-senyum sendiri. Meski Adam masih jutek kepadanya. Pada dasarnya keduanya sudah saling perhatian, dua-duanya sudah saling memendam rasa, namun keduanya juga tidak ada yang mau memulai. Adam masih egois, belum berani mengungkapkan rasa cintanya pada Maryam, sedangkan Maryam merasa malu jika dia yang seorang wanita menyatakan cinta duluan pada sang suami. Jadilah keduanya sama-sama canggung dengan perasaan mereka sendiri. Iya, meskipun kamu belikan aku kalung yang tidak laku di toko emas, tapi aku ucapkan banyak terima kasih atas pemberianmu ini mas, ucap Maryam. Dia sedang berusaha memakai kalung itu sendiri, namun ternyata agak susah. Mas, tolong pakaikan. Susah ini. Pinta Maryam, dia kesulitan untuk memakai kalung itu sendirian. Masa begitu saja tidak bisa sih? Seru Adam. Ia mengatakan itu dengan wajah tidak sukanya, tapi dia tetap berdiri menghampiri Maryam. Pria itu berdiri di belakang sang istri. Maryam dengan satu tangannya mengangkat rambutnya ke atas, terlihatlah leher putih sang istri di depan Adam. Pria itu langsung menelan salivanya, memejamkan mata. Mas, udah belum, kok kamu lebih lama daripada aku sih, protes Maryam. Jelas saja Adam lama memakaikan itu, pria itu tidak kuat melihat tekuk leher istrinya. Dia masih memejamkan matanya. Oh, aku tidak pakai kacamata. Lubangnya terlalu kecil, sahut Adam mencari alasan. Maryam masih menunggu sampai Adam akhirnya selesai memakaikan itu di leher istrinya. Selesai memakaikan itu di leher sang istri, tanpa sadar wajah Adam mulai mendekat ke leher Maryam, pria itu terbawa suasana. Rambut Maryam begitu tercium wangi, kulit putih indah membuat dia tidak bisa menahan gejolak di dalam hatinya. Adam mencium leher Maryam dengan beberapa kecupan, Maryam pasrah. Rasa yang aneh mulai menjalar di dalam tubuhnya. Mas Adam. Lirih Maryam pelan. Mas Adam, aku sedang haid. Sejak abis Isya tadi, kata Maryam. Tut. Adam langsung terdiam, menghentikan gerakan mencium istrinya. What, datang bulan, bisa-bisanya saat datang bulan dia malah buka jilbabnya begini. Apa tidak bangunin harimau India punyaku coba, gumam Adam di dalam hatinya, wajahnya terlihat sangat kesal. Kenikmatan yang sedang dia rasakan tiba-tiba harus terhenti. Ya sudah kamu pakai kerudung saja lagi. Dan tidurlah lebih awal. Adam menjauhkan kepalanya perlahan, merasa malu tidak bisa menahan dirinya saat melihat Maryam tanpa jilbab di kepalanya. Wanita itu sedikit menahan tawa, dia dengan cepat memakai kerudungnya. Maafkan aku mas, aku janji. Nanti aku akan berikan hakmu saat selesai haid, gumam Maryam dalam hatinya. Maryam hendak naik ke atas kasur, dia sudah memakai kerudungnya lagi. Sambil berjalan, dia berkata, Mas tuh bagaimana sih? Pusing lama-lama aku sama kamu. Kadang suruh buka, kadang suruh tutup kerudung, tidak konsisten ucapan kamu itu, protes Maryam ngedumel sendiri. Udah pakai aja lagi, AC-nya sedang rusak, tidak bisa dinaikin lagi.
Pasti kamu kedinginan di dalam kamar ini nanti. Aku gak mau kamu sakit, merepotkan nanti. Adam kembali mencari alasan. Padahal dia takut bablas saja kalau tidak kuat menahan gejolak kepada Maryam yang sedang dalam keadaan halangan. Apalagi jika melihat kecantikan istrinya tanpa sebuah hijab. Masa sih mas? Tapi kamu keringetan itu, kata Maryam. Maryam malah membelokkan langkahnya, sengaja mendekat ke arah sang suami. Dia malah sengaja memegang kening suaminya yang berkeringat. Akibat menciumi leher Maryam, kondisi tubuh Adam masih terasa panas dingin. Jangan pegang-pegang, seru Adam pada Maryam. Namun Maryam malah tersenyum di depannya. Maaf mas. Hanya ingin mengelap keringat kamu itu. Kan lumayan aku dapat pahala dari Allah, Maryam tersenyum. Setelah mengelap keringat Adam, ia membalikkan badan, dia berjalan ke tempat tidur sambil bernyanyi asteris kuch kuch hota hai asteris. Adam seketika menggeram karena diledek oleh Maryam. Aku suka mas lagu itu, bukan ledek kamu, cicit Maryam, seolah paham dengan ekspresi wajah suaminya. Maryam akhirnya tidur dengan memakai kerudung, karena Adam tetap memaksa dia untuk memakai itu. Meski sejak awal sebenarnya dia tidak pernah ingin menyembunyikan auratnya kepada sang suami. Ketika ia menikah dengan suaminya, Maryam sudah menyerahkan segala apa yang ada dalam dirinya untuk Adam. Namun ketika dia bilang, kamu di sini hanya sebagai ibu susu untuk Aira, maka saat itu juga ia enggan memperlihatkan auratnya itu di depan sang suami, karena dia takut pernikahan itu hanya sebentar saja. Kini, melihat semua perubahan sikap dari Adam, wanita itu ingin mencoba untuk benar-benar mempertahankan hubungannya dengan Adam. Pagi harinya, Adam sudah rapi dengan pakaiannya. Hari ini, lebih pagi Adam sudah duduk di meja makan, mengajak Aira bermain di sana, karena Maryam yang sibuk di dapur membantu Biratih. Aku tidak tahu, kamu suka atau tidak masakanku hari ini. Aku masak sesuai lidahku saja, ujar Maryam sambil menyimpan makanan di depan Adam. Pria itu tidak mengatakan apa-apa. Siang ini kita pergi ke suatu tempat, aku akan menjemput kamu nanti, kata Adam. Apa jalan-jalan ke kebun binatang mas? Sesuai dengan apa yang kamu katakan ke papa semalam, tanya Maryam. Adam langsung menggelengkan kepalanya. Bukan, aku tidak serius tentang kebun binatang. Lagian Aira masih terlalu kecil. Nanti saja kalau udah besar, baru kita pergi ke sana, jawab Adam dengan suara beratnya. Tidak lama setelah Maryam menghidangkan makanan di depannya, pria itu sudah memenuhi isi piring dan menghabiskannya dalam waktu sebentar saja. Kurang mas makannya, ucap Maryam ketika melihat piring suaminya kosong. Tidak, aku sudah kenyang, jawab Adam. Bagaimana rasanya mas? Tanya Maryam iseng. Biasa saja, sama dengan rasa masakan Biratih. Memangnya apa bedanya? Balas Adam. Maryam langsung mengerutkan dahinya saat mendengar jawaban dari suaminya itu. Apa susahnya sih muji istri sendiri? Harusnya kalau biasa saja rasanya gak enak, dia tidak akan menghabiskan satu piring penuh begitu, gumam Maryam di dalam hatinya, dia memanyunkan bibirnya ke depan. Pria itu berdiri, dia hendak pergi ke kantor. Namun setelah berpamitan dengan Maryam, dia begitu lama menunggu di depan pintu keluar. Ada apa mas? Kenapa malah bingung, ucap Maryam. Aku hari ini banyak pekerjaan, apa kamu tidak mau membawakan aku bekal, cicit Adam. Oh, katanya tidak enak. Jadi gak aku bungkusin mas. Kamu pesan di restoran mewah saja, biar rasa sesuai lidah kamu, ucap Maryam memberikan jawaban. Seketika Adam langsung menelan salivanya, kena sendiri dengan apa yang dia katakan. Pria itu langsung membalikan badan pergi ke kantor. Sedangkan Maryam kembali melanjutkan aktivitasnya di rumah. Ini bunga untuk apa bu? Tanya Maryam pada Ratih. Hari ini Bu Hawa ulang tahun,
Ini saya ingin ke makamnya untuk memberikan doa dan memberi sedikit taburan bunga saja atas kuburannya, jawab Ratih. Maryam terdiam, teringat ajakan Adam siang ini untuk pergi ke suatu tempat. Apakah kamu ingin aku datang ke makamnya juga, Mas? Baiklah, hari ini aku pasti kuat. Tidak apa-apa, tidak usah cemburu dengan Mbak Hawa, semua butuh proses. Kelak aku juga akan memperkenalkan kamu kepada Mas Salman dan putriku yang sudah di alam yang sama dengan Mbak Hawa, gumam Maryam di dalam hatinya. Siang ini, Adam sudah pulang ke rumah lagi. Dia membawa 2 rangkaian bunga yang indah saat pulang. Maryam melihat bunga-bunga indah itu, dan pikirannya langsung memahami, itu bukan untuknya, tapi untuk diberikan kepada Mbak Hawa. Kamu sudah siap? Kita langsung pergi saja. Tanpa basa-basi, Adam langsung mengajak Maryam pergi. Namun di depan pintu, Adam mengambil satu dari rangkaian bunga tersebut. Ini untuk kamu. Simpanlah dulu ke dalam rumah, ucap Adam tiba-tiba. Maryam tersipu malu, ternyata satu bunga indah itu diberikan kepadanya. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.